A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sering orang berkata atau kita mendengar bahwa tidak boleh melakukan qiyas dalam ibadah. Salah satunya ketika diwajibkan atau berpendapat bahwa zakat profesi wajib, mengatakan diantaranya bahwa qiyas dalam ibadah tidak boleh. Pertanyaannya, apakah benar qiyas dalam ibadah tidak boleh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari kedatangan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, menyesal, Rasul celaka saya. Kenapa? Karena Umar bin Khattab mencium istrinya ketika sedang puasa Ramadan. Jadi Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya telah berbuat kesalahan besar hari ini. Saya mencium istriku padahal aku sedang puasa." Rasulullah SAW pun bertanya, "Bagaimana menurutmu jika kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa?" Jadi kata Rasulullah ketika ditanya Umar, nggak menjawab Rasulullah. "Menurutmu kalau kamu kumur-kumur ketika puasa batal nggak?" Umar bilang, "Tidak apa-apa Rasulullah." Rasulullah pun menjawab, "Kalau begitu ada apa dengan mencium?" Nah, hadis ini secara tersirat menyebutkan apa? Bahwa Rasulullah mengkiaskan apa? Mengkiaskan mencium istri dalam keadaan puasa dengan berkumur-kumur dalam keadaan puasa. Kalau kumur-kumur tidak masalah, maka mencium juga tidak masalah. Rasulullah melakukan qiyas. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW ditanya sama seseorang, "Rasulullah, ibu saya punya hutang puasa, apakah saya bayar?" Rasulullah tidak menjawab bayar tidak bayar. "Kalau ibumu punya hutang kepada manusia, kamu bayar nggak?" "Ya saya bayar Rasulullah, hutang Allah lebih utama untuk dibayar." Rasulullah melakukan qiyas, yaitu apa? Mengkiaskan hutang puasa dengan hutang kepada Allah dikiaskan kepada hutang kepada manusia. Kalau kepada manusia wajib dibayar, maka kepada Allah pun wajib dibayar. Qiyas dalam ibadah, dalam puasa, dua-duanya dalam puasa. Puasa adalah bab ibadah. Ayat hadirin makullah, qiyas dalam ibadah ada. Terus bagaimana dengan makna kaidah qiyas dalam ibadah? Ibadah di situ bukan ibadah dalam arti ibadah yang kita kenal. Ibadah di situ bermakna al-qiyas dalam bab hal yang tidak bisa difahami ilat hukumnya. Sebab ada dua. Sebab yang bisa difahami disebut ilat, sebab yang tidak bisa difahami nanti disebut sabab sendiri. Nah, maka dalam hal ini para ulama melakukan qiyas dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Bagi contoh, Imam Syafi'i mengkiaskan as-salatu jami'ah. Dikiaskan kemana? Dikiaskan salat gerhana. Ketika salat gerhana ada yang berteriak, "Innas salata jami'ah." Imam Syafi'i memahami berarti ilatnya sholat sunnah dijamaahkan. Maka setiap sholat sunnah yang dijamaahkan, pengganti qomat diteriakkan as-salatu jami'ah. Di Masjid Haram, shollu sunnatat tarawih atau sholatul qiyam jami'atan rahimakumullah. Qiyas dalam ibadah. Lafadzkan niat, nawaitu sauma ghadin. Qiyas dalam ibadah, yaitu mengkiaskan niat puasa ke niat haji. Niat haji dan umroh diteriakan, seperti itu pula niat puasa dibunyikan. Alhamdulillah. Ada yang menarik, salah satu pendapat di madhab Malik atau bahkan salah satu pendapat dalam fikih mengkiaskan apa hukumnya
iktikaf di rumah. Pendapat ini memang pendapat tidak masyhur, pendapat ini mengatakan iktikaf di rumah boleh. Kenapa? Dikiaskan kepada ibadah sunnah. Ibadah sunnah, semuanya ibadah sunnah itu di rumah lebih afdal. Kalau begitu ibadah iktikaf adalah ibadah sunnah, maka boleh di rumah. Salah satu pendapat dalam fikih. Memang pendapat ini tidak masyhur, saya kira tidak bisa menjadi landasan, akan tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa di sana ada qiyas dalam ibadah. Contoh lain mungkin, memang mazhab Syafi'i sangat luas memakai qiyas. Ibnu Hajar al-Haytami mengkiaskan azan di kuburan ketika akan dimasukkan ke liang lahat dengan azan ketika lahir di telinga kanan, kiasan. Maka mereka mengatakan boleh azan di kuburan sebelum dimasukkan ke liang lahat. Terjadi beda pendapat, bukan masalah kita hari ini, akan tetapi para ulama melakukan qiyas dalam ibadah, dan yang mengatakan tidak ada qiyas dalam ibadah terbukti kekeliruan pendapat tersebut. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.